Setiap malam ibu kita bersujud kepada Allah. Setiap waktu meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Kemudian setiap kita disuapi, kita selalu diawali dengan bismillah dan doa kepada Allah. Agar makanan yang masuk ke dalam perut kita menjadi sesuatu yang barokah dan manfaat. Setiap saat ibu kita selalu berharap kepada Allah agar anaknya menjadi orang yang mendatangkan kebaikan bagi umat dan sesama. Bahkan ibu kita rela lapar demi anaknya kenyang. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ketika kita tanya kepada ibu, "Ibu, apakah ibu sudah makan?" Ibu kita pasti menjawab, "Makanlah nak, ibu barusan selesai makan, ibu sudah kenyang." Padahal dia sedang menahan rasa lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan apa? Tinggal kula tojuk saos iki. Kula ngormati sampeyan saja. Lagi bahak kiai ini jeung mancung ya. Kula todus kakek Nasir gitu. Kula nasi ngode kula alengki tadi setuaan alengki juga. Eki seporan lagi kula muncung mancung. Aduh bah kakak mancung ke tibi. Tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-imamuz zamain wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ingkang kumuliaken sedanten. Ngerti Pak? Insyaallah ngerti. Ngerti? Oh baca matur boy. Lagi kula baca jawab repot ke sampeyan. Gangguan. De desa anyar paham mik lama. Pak kebuyan todus ke saya ya. Pola sindiran ke kepala desa si Abid. Monse desa Abid kan banyak pisinya. Ngereng apa sih? Pesena sawit loh sih. Yang dirahmati Allah, para alim, para alamah, adik saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Nasiruddin MSI, pengasuh pondok pesantren modern Nurul Amin, masih sangat muda, masih sangat energik, masih bisa beristri 3. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Itu ya amin rapo cuma dengan wakil. Malam ini saya kalah 3-0 sama beliau. Panomor terkerjot astagfirullahaladzim kalayan tak kalek pote merah-merah pote. Subhanallah. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Kubu Padi Haji Uthman, mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah. Sekdes Desa Padijaya adinda saya Jenderal Sudirman, mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas berdirinya dan terbentuknya Desa Padijaya Kecamatan Kuala Mandor. Mudah-mudahan ini barokah bagi kita semuanya. Amin. Yang saya hormati adik saya Al-Ustadz Musta'in Billah, pimpinan SMK Al-Isaqi, para kiai, para ustadz, sahabat saya Pak Usman di Kareba. Kurang Mandri? Ada makai engkau tak tahu cak bugis ngarah. Ya korja sampit jeto lah. Ki marjui para sahabat, para tretan, para konco sedanten ingkang kula mulyakaken, mugia orang sedanten dipinaringan sehat zahir dan batin. Amin. Mantur sedaya dadi orang soki. Amin. Bab soki lebur kabeh Bu Ibu. Bila ambil sesoki Pak Kiai sawit 1000 Semakin sawit Kiai 3000 belum atos, kelapa sawit 3800 harganya itu. Kelapanya 3000, sawitnya 800. Iya.
Dikadik benarena harga sawit Pak Ibu. Yes. Akhirnya bi Allah kolot gak laga kapir ya. Akhirnya bi Allah petoron banyak banyak. Arya mun sampai harga sawit Pak Ibu leme Ibu. Macam apa leten ring ku badir bi Allah. Akhirnya petoron bi Allah. Dabun Gusti Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian sedang bermain-main? Oh tidak, kata Allah. Karena pada suatu masa semuanya pasti akan kembali kepadaku. Seteti kelebun etanya aki. Seteti kiai etanya aki. Cek manyaman kiai. Santrene ebuan peningkat. Yang pada tanya aki be malaikat. Kena Nasruddin. Engki Gusti Allah. Sampean mimpin Nurul Amin berapa tahun? Sekian tahun Gusti Allah. Apakah Anda sudah menyampaikan tentang mana yang hak, mana yang batil? Sudah ya Allah. Kelebun Haji Uthman. Berapa tahun jadi kades? Baru 1 periode ya Allah. Belum korupsi, belum sempat Allah. Curang-curan gula. Misora ceramah. Mentah anu beleman gula. Kerja kalau paisal liman. Allah pada kayak pagi boleh cak. Gula nih kebenarannya seminggu badan nang Malaysia. Pengajian nang Sarawak, Kucing, Samarahan dan sekitarnya ada 10 masjid yang saya hadiri. Mudah-mudahan tahun depan Kiai Nasiruddin bisa saya bawa ini. Tapi bahasanya pas bahasan Upin Nipin. Gula nih kesemanggat teretan. 2 bulan gula nonton Upin Ipin. 2 bulan Pak Usman. Saya tonton itu Upin Ipin. Hari-hari saya depannya Pak Cik Makcik dia. Pandai Pak keberbatasan Indonesia. Boleh tak buka topeng muka? Hah? Topeng muka? Mana Pak Cik? Topeng muka. Oh, masker. Kebele lah masker topeng muka ibu. Can saya yang kumua saya angkui topeng. Ceng Arya mua asli can saya. Apa buka topeng muka? Aduh orang Malaysia aja lebih bodoh boy. Mana mak pagi mon lagi laku lah sampai aglen. Ki laku lo kuliah subuh kan 1 jam kalau di Malaysia. Boleh kita sarap dulu Tuan Guru? Boleh? Kita berpusing dulu. Aduh kayak cedak dia. Rupanya kena cakap reporter. Kita berpusing-pusing kat bandar kok. Boleh. Aduh orang Malaysia lah bodoh boy. Mun nyaman ada orang. Kula ngetes sekalian. Tuan Guru, boleh pesan minum tak? Oh boleh. Mana Tuan Guru nak pesan? Boleh kau sebutlah. 1 aja. Kopi kosong. Hah? Kopi kosong. Nih asisten gue ngereng nih seminggu. Cek nyaman kopi kosong. Itu pikiran gue, kocak kopi kosong yang gue kan gelas saya kosong. Tunggu, pandai dateng kopi na penuh. Ngomong reng Malaysia. Ini kocak kopi kosong tapi penuh. Pandai panjen, namun kopi kosong deh hula na bu. Ini kesaksian apa? Pan masuk ke rumah makan Tambi India roh. Acah kok Pak saya. Ibu saya kia acah kia. Aduh lebih ada orang Malaysia. Setiap leban asisten mana. Laki yang kau mencak India acah gila aja. Anak apa Pak? Hari acah tu apa gila dia? Lu bodoh tapi ini hikmah besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kulo sakali panjenengan sedanten malam ini malam mangkin kulo sareng panjenengan sedaja peta pangki nang majelis yang paling mulia kak dintoh. Asyukur Allah Subhanahu wa taala atas berdirinya desa Padijaya. Mudah-mudahan berdirinya Padijaya ini membawa nikmat dan barakah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan desa ini semakin lebih hebat, lebih besar, lebih maju dan lebih berkembang bersama desa sebelumnya, Desa Kubu Padi.
Saya mendengarkan kata sambutan yang luar biasa. Ternyata Haji Uthman sebagai kepala desa Kubu Padi memberikan support, memberikan dukungan yang luar biasa atas berdirinya desa ini. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya diberikan kelembutan hati oleh Allah. Kalau seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, niscaya malam ini kita tidak mau bertemu. Kalau seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, niscaya kita tidak mau bertatap muka. Apalagi kemudian dengan ikhlas hati, dengan senang hati, dengan riang gembira kita bisa duduk bersama-sama tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa dendam, bahkan tanpa kebencian sedikit pun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menatap kita semuanya malam ini dengan tatapan rahmat dan kasih sayang? Maka bagaimana mungkin kita akan melihat orang lain dengan kacamata kebencian, sementara Allah Azza wa Jalla wa ala menatap kita dengan rasa kasih sayangnya, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menatap setiap umatnya dengan tatapan penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka malam hari ini saya sungguh sangat berbahagia. Seandainya mata batin kita bisa melihat, maka niscaya di sekitar kita ini ada ribuan, bahkan mungkin jutaan malaikat yang sedang bersama kita di majelis yang mulia ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Malam ini kita dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum, tidaklah sekelompok manusia sedang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, dari sekian rumah Allah. Maksud rumah Allah itu entah itu masjid, entah itu musalla, entah itu pesantren, entah itu majelis ilmu, di mana kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian setelah membacakan ayat Allah, mereka kemudian menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Allah, termasuk malam ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hati mereka masing-masing. Dan kemudian Allah menurunkan rahmatnya yang tiada putus. Kemudian ada ribuan malaikat yang menaungi pertemuan mereka. Dan kemudian Allah menyebutkan mereka yang hadir di sisi orang-orang salih yang dicintai oleh Allah. Ternyata nama kita semuanya malam ini sedang disebut di antara para malaikat. Nama kita sedang disebut di antara para aulia. Nama kita sedang disebut di antara para nabi dan para rasul. Bahkan nama kita sedang disebut oleh seluruh makhluk Allah yang ada di semesta ini. Illa iblis laknatullah, melainkan iblis laknatullah yang tidak mau menyebutkan kebaikan di antara kita semuanya. Maka kita tidak punya alasan untuk tidak mencintai majelis ini. Terima kasih untuk adik saya Bapak Sudirman beserta seluruh jamaah dan kaum muslimin, seluruh panitia yang sudah bersusah payah 15 tahun perjuangan yang bukan sedikit. 15 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk menggagas sebuah desa yang bernama Padijaya. 15 tahun, ada tangisan, ada air mata, ada darah, ada pengorbanan, bahkan ada sujud kepada Allah agar kemudian Padijaya ini terbentuk berkat perjuangan kita bersama, berkat ridha Allah, berkat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat doa orang tua, berkat doa ibu, berkat doa ayah, dan berkat doa seluruh kaum muslimin semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Hujannya. Oh tak abid berarti ceramah menikah. Cek saya ada nih kalau buruh. Marah apa kena? Pacar apa ke siapa saya ini? Wah ini tabit ini. Pon ni kan macam dah celap kapi gula ni bu. Cak bergelak compok lek Sudirman aing. Dalam aing nikah aing boleh. Hari akhir keker boleh aing. Sehat tak sehat kalbung sebeda lagi. Patut nongki Nasir tak yuti sekali begitu. Ngara pula lah tak mampu ke Nasiruddin mereka. Bu, ibu, bini na siapa? Oh iya kau. Kau ada bani manura terus, bu. Makin ngari ya kiai kau dah. Belet je kan pada tak becaan kia. Marah apa kan?
Dan kula niki kan agak jauh, agak jauh. Mantar saya hadir nang malam mangken penikah, berarti orang sesoleh ban solehah. Katorona mantar kedua orang semanfaat dari dunia kantos akhirat. Desa gintoh mantar kedua desa semakmur, sebanyak rezekina, banyak rezeki sehalal, seteti manfaat, lencelena ibadah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Makai soki banyak dunia nama, tapi tak manfaat jadi penyakit. Oke, senau sokoni, tapi manfaat ni kek soki. Tore pelebi sampian bu ibu, bu sampian lebur ke BC bu, lebur ke BC. Aduh lemata duitan no. Pak bapak lebur ke bini pak, lebur bini boleh pak. Aduh lemata keranjang oku. Saya ada mata duitan, saya budir ya mata keranjang. Bu, sampian muni soro mele teti ring soki napa ring miskin bu? Ring soki. Pak bapaan teti ring soki napa ring miskin? Pak Tosin, teti ring soki teti ring miskin? Aduh macam letak ningannya sampian. Ini ke muridku dalam benang asanawi yang arah. Ini Pak Rajan bihu lah sampian. Saya nggak tersalah tuh sampian. Banyak esen. Nika gula nika lambok red murid gula sampai makin bu. Tak kerjat pada nak gula nika sampai makin kucak awet. Oke. Panjenengan lambok sengaja 20 tahun langkung ustaz. Kota Bangki benandang Malaysia. Murid gula nika lambok gula saya ngajar tahun sangat betok. Berarti makin gula tak Bangki sekemi tahun. Jadi banda pak pakun genteng sampian. Jengkok kita rembik lah kerana genteng jong. Oke. Abang HP nah, coba mau coba nakir. Antiu ni. Hah? Iya mon tak Yamanaki, mon Yamanaki lagi kau tak syuting lagi. Jadi manusia menikah mak, manusia menikah jauh lagi. Dahulu Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Seandainya manusia itu diberikan 2 lembah, lembah oning sampean lembah antara situng gunung dan gunung kisah kujak lembah. Seandainya manusia panikai paring itu lembah esene sepenuh bentunya, cukupkah manusia? Tidak, kata Nabi. Labtagha thalithan. Niscaya dia masih meminta lembah yang ketiga yang isinya sama penuh dengan harta benda. Ma yamlau jawfab ni Adam illa turab. Tidak mungkin mencukupi tenggorokan anak manusia itu illa turab kecuali tanah. Maksudnya apa? Mati. Manusia menikah mau beri itunya 10.000 minta 2 bolo. Boleh beri banyak, ki minta boleh. Tanya ki makin ka Haji Usman, ni kan banyak besen apa ni? Cak kalau pai lagi nyaling. Nama dia poci begitu ni. Ni ka iklan ni. Ci. Sambian umpama Nabi Allah paringi obeng malam mangkin umpama helu ki 1 triliun terima bi sambian bolok kana lemata duitan no kok lo banyak pesen ki terima to mungkin ki mustain bola mun umpama malaikat maut ya kan malaikat maut kena tunging pun kale lekku hilakku leber sopur lastanen sambian ngima mining mak langker. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ke mustain iki. Engki. Mece garang sambian. Engki apa? Sambian pasir. Kulo ngima bese 1 triliun. Burung segarang. Oh, engki ngereng. Pane-pane ngaki 1 triliun panjenengan pasir. Kulo malaikat maut oh burung. Burung. Tetap saya kalah lah. Bagi ke lain aja ngomong rapi bagi ke lain ni. BLT 300.000 yantri. Pas 1 triliun ni bagi ke orang. Namo di majia. Ada dalil manusia mararwa. Lah kan ada mun Rasulullah manusia menikah mak. Paya beriin kubu padi mani. Seberlebar kubu padi paparing ngaki ke Nasiruddin. Saya oning hukum. Bagaimana hukumnya Kiai? Ya,
Bisa sih. Agak cep. Kok bisa? Tapi kan, aduh gampang aja, banyak hukum aja. Dari haram turun ke makro. Dari makro panik ke jawas kenging. Dari kenging, wah wajib. Lah mana kesan benar Rasulullah. Manusia panik, kamu cuma beri, jangankan cuma dikasih sekian, sampai dikasih 2 kampung sekalipun yang isinya harta tidak cukup. Labtagha thalithan, niscaya dia minta yang ketiga. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turaba wallahu yatubu ala man taba. Saungku-ungku na Allah ka nikah. Allah ka dinto nyeporah pasera saos senyon sapora ka Allah. Setimun bada istilah bada kalimat bare sapora atang tusa. Ben ge aja pokok na aku elek. Kinto anu ke Nasir. Ingkin apa, Pak? Lako kula nyabu. Wah, masuk neraka sampean. Engki lako kula senika. Empon, Mak. Tenang sampean. Pengemporan Allah panika lega. Tade manusia panika seta sapora sareng Allah kecuali manusia panika lekaran taat tobat. Tetiba seneng atena orang karena dawuh situng ulama besar Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahmatullah wa tabaraka alaih. Ketika beliau ditanya, "Ya Imam Al-Haddad, apa itu harapan kepada Allah?" Beliau menjawab, "Ar-raja" atau harapan. "Ar-raja'u awsa'u minal khauf." Pengharapan kita kepada Allah, arepen kula ben sampeyan ka pangeran panikah lebih luas eta nempeng rasa takut ke pangeran. Pasere kintu setandi itu sebenarnya. Tusa setuju panikah. Banyak tulisan. Langkung-langkung saya samping kula. Ini kan. Pele antara dua. Tade manusia nak tandi itu setade. Kejaba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti manusia panika mun lakaran arep neraja ke Allah, eta nempeng rasa takon, senaos abba takok ke Allah, tapi andi arepen pengoparan Allah, abba bener gigi seneng. Kita ini sebenarnya lagi senang-senangnya malam ini. Kita ini sedang bahagia-bahagianya. Kenapa? Ampunan Allah pasti turun. Nikmat Allah pasti tiada putus. Karena Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang. Sebesar apapun dosamu, kata Allah, aku tidak butuh menyiksa kalian selagi kalian punya harapan pengampunan dariku, kata Allah. Benci ampung ini aki pangeran, Mak. Kebiasaan baban panjaga tedung asar roh. Aduh, ngakana apa itu? Cacing ilm tanah apa nih kamu? Cacing ilm tanah nih, hewan setandi tanang. Tandi tengah, bercacing di tengah, Mak. Coba bulat ruang. Soko lah tandi, soko tanang lah tandi tanang. Ada orang kenyang, polempo berdontosin. Benih sampian sin. Telepasin kan ngambil sampian gitu. Polempo, Mak. Ini Pak Abe sandi akal, sandi ilmu, pada kebah takok. Tore nih, saking kebesaran pangeran, emak kim ami berdebilis ngaber. Ani gak berdebilis ngaber nih. Benih cecel yang bilis nih. Saya tanya aki di mana KTP nih cong ya kok. Kula pada jaya ya kok. Lepas nih kemak, Bu. Siapa sampuan seropan jaga pantai dunga, sosado. Ya Allah. Kredit dan di Bu Dirman kita mare kodung ya. Majelis taklim bagi itaki pole du malam ngirim ke Pondok Nurul Amin ya. Anak kita majer ya. 2 bulan ya. Tene serke ke Nasir yen santiran cek benyaan ya. Nemu di mabese ke Nasir yen. Oh tenang ke Nasir, Bu. Tandi bang menika. Andi bang le. Tandi, kule lambak paling tak percaya ke tuyul, tak percaya. Tapi setelah tapang kiban ke Nasir baru percaya kule. Kan tadi laku nih. Lah kau coba nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penter ke Nasir, santri ini saya menapu. Subhanallah, santri ini saya langsung. Ke Nasir cuma subhanallah dok. Amplop apa kantong? Mun sining sekonor kisah. Nika majelis kajanya mana Bu?
Majelis kerja tapi tadi ilmu menikah. Mau coba malam semalaman lek. Are membuka begela la WA tak nyaman lah are. Are, mau baca miko ya. Di manakah dikau itu? Iyalah. Kuna nareng laki genteng mararia. Jadi mak di mak aja ring bini cemas setok. Mulai torot dulu Pak. Keluar lek engkar apa? Mungkin asir kan ikah. Kena asir panik kan pas sampai tak pleman saja. Wah gelisahnya itu. Cing banyak sih nunggu. Macam ni kenapa? Lah nunggu kita rumah. Keluar lek kan makan lah. Kau tak boleh 2 hari lek seminggu lah kak. Tak boleh 2 hari suruh seminggu. Anak paling laki makin panik Bu. Mi lebih seneng nginum nang barung kopi. Tenen penginum po jompo. Jompo salah kiring laki Bu. Padahal jompo kan kopi gratis ya Pak Usman. Pak Usman kalau di rumah ngopi berapa jam? Paling lama 10 menit kan? Tapi kalau ngopi di warung kopi berapa jam? Tak balik-balik. Macam mana tak balik? Nengok di rumah pagi-pagi habis sholat subuh, kita bilang dengan bini, Mak, garangan bentrio macan. Kopi, Mak. Bapak kan tahu, aku lagi sibuk nih. Bikin seorang jak ke dapur, tinggal ketek, Bang. Iya, Mak, kopinya. Kopi itu yang hitam. Iya, Mak. Gula, tuh putih, tapi kan ada garam, Mak. Ya untung-untungan lah. Kok tak kena kopi, kena garam. Minta entar ke burung kopi, Mak. Burung kopi pandep, Pak. Selamat pagi, Pak Haji. Minta abel ya, Ci Usman. Mau kopi, mau susu, Pak Haji. Kopi saja, pakai susu enggak? Oh enggak, saya ngopinya di sini, nyusunya di rumah. Jagelo nih, kita ngerti gini. Hari 17 tahun ke atas ya. Mau kita andi KTP tak ningiding lagi itu lagi. Lah ini kan persoalan Bu. Mestinya sampian curiga lagi. Mi laki saya itu mun ngopi luar tahan 4 jam 5 jam. Sementara mun ngopi Roma kan 5 menit lah buru. Mata buru. Cengkeng baru minta kopi lah melerok. Cedar melerok kelula. Ki nambi aku hotel. Tak lah ke bayi astagfirullahaladzim. Iya leng ku aku bayi le. Setiap ya Bu, makin banyak reng laki mati nguduh. Minta mati yang nguduh. Jantungan dari maroma. Tadi sekian tapi bini Kak, sampian ngopi na punten Kak. Engkile kan saya empon. Pon sampian le kaya kule saya anu saya ke bayi kopi kan saya. Akhirnya keluar dari compon saya ngerongrong bini na. Kakek jader mulai mentang iba PC Kak. Marah apa Bu? Tapi reng laki padu. Ada reng bini Bu, reng laki re padu. Reng laki re mun ngabes kelakon reng bini, beru lakon reng bini. Engki Bu. Aduh. Aroma saben teraniaya aja. Badan laki ini saya tersiksa. Marah apa Bu? Aduh, tapi orang bini menikah Nasir lebih cerdas dibandingkan laki-laki. Iya, ternyata menurut ilmu pengetahuan dan riset bisa dibuktikan ternyata perempuan itu lebih cerdas dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki bekerja itu hanya satu pekerjaan di situ saja. Reng laki pala alandu. Reng laki pala motong kila motong. Reng laki nokangi kila nokangi. Reng bini bisa kelakuan situng waktu 3 kali dengan 3 pekerjaan. Ternyata perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaan 3 sekaligus pada waktu yang bersamaan. Buktinya, sambil cek ngocek, sambil nelpon, sambil kikir. Tapi ngocek lah karan. Jadi maka kita mulai Kak. Sambil nelpon. Handphone dina. Dole mulai re. Are pedis re. Dole mulai kakek. Untuk mulai pedisnya boleh kakek. Ternyata perempuan itu lebih hebat dibandingkan dengan laki-laki.
Ustaz Mustain kan punten pala berangkat engki motong kilo motong. Anu sawin kila sawin, tak bisa kelakuan lain. Nah, oleh karena itu ternyata pertemuan malam hari ini selain kita bertasyakkur atau tahaddus bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah itu ya harus disebutkan. Selamatan malam ini tidak ada lain hanya tahaddus bin ni'mah. Menyebutkan nikmat dari Allah berkat doa para rabu, berkat doa dari orang tua, berkat doa para ustadz, para kiai, para ajengan, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Padijaya, maka kemudian terbentuklah sebuah desa yang bernama Desa Padijaya dengan sebuah harapan mudah-mudahan ke depan bisa lebih manfaat bagi masyarakat yang ada di desa ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa jasa besar orang-orang yang mendoakan berdirinya desa ini. Jangan lupa kepada jasa orang yang bersusah payah dari 15 tahun yang lalu. Tahun 2000 berapa? 2007 digagas sebuah desa. Tujuannya tidak ada lain, hanya agar kemudian desa ini bisa bersaing dengan desa-desa sekitarnya. Di desa Kubu Padi itu sudah bagus. Bukan berarti di sini tidak bagus, tidak. Tetapi justru dengan berdirinya desa ini, harapannya agar sama dengan apa yang ada di desa-desa sekitarnya. Kalau di sana ada pendidikan Islam besar namanya Nurul Amin, harapan besarnya di sini juga mudah-mudahan berdiri setidaknya sama dengan Pondok Pesantren Nurul Amin. Di sana sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan. Di sana sudah tertata dengan baik. Ke depan Desa Padijaya harus punya ide dan semangat besar bagaimana menjadikan Desa Padijaya ini menjadi lebih baik. Tetapi untuk adik saya Sudirman, bahwa Sayyidul Umam khadimuhum, bahwa pemimpin umat harus mau melayani umatnya. Jangan dibalik. Pemimpin bukan dilayani, tetapi pemimpin harus mau dan mampu melayani. Ada seorang khalifah besar setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah periode sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, 30 tahun masa kekhalifahannya, kemudian masuk kepada kekhalifahan Bani Umayyah yang ada di Damsyik atau Damaskus Syuriah. Di sana ada kemudian seorang khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah besar yang sangat jujur, yang sangat luar biasa, hatinya penuh dengan kerendahan. Dia seorang khalifah, tapi orang seakan-akan tidak tahu kalau dirinya khalifah. Orang tidak tahu kalau dia adalah pemimpin besar sebuah khalifah kekhilafahan yang bernama dinasti Bani Umayyah. Suatu hari, saking jujurnya beliau, anak beliau datang menemui beliau di istana. Anaknya mengetuk pintu. Assalamualaikum ya khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membukakan pintunya. Tapi ternyata yang dilihat di hadapannya bukan tamu yang lain, tetapi anaknya sendiri. Apa yang ditanyakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Kamu siapa? Anaknya terkejut ketika mendengar pertanyaan ayahnya yang seorang khalifah. Wahai ayahanda, saya adalah anak Anda. Iya, saya tahu kamu adalah anakku. Tetapi bukan itu pertanyaanku, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaanku adalah, apakah kamu datang kemari sebagai anakku, atau kamu datang kemari sebagai rakyatku? Kenapa begitu wahai ayah? Kalau kamu datang kemari sebagai rakyat, silakan masuk dan lampunya tetap saya nyalakan. Tetapi jika kamu datang kemari sebagai anakku, tunggu dulu, aku matikan dulu lampu ruangan ini dan kamu baru boleh masuk. Kenapa wahai ayah? Wahai anakku, lampu ruangan ini, tempat aku bekerja sebagai khalifah ini, uangnya dari uang rakyat. Bahkan lampu ini hidup dari minyak, dan minyaknya itu diambil dari uang rakyat. Jika kamu datang kemari sebagai seorang anak, maka kamu tidak pantas menikmati lampu minyak ini. Tapi seandainya kamu datang sebagai seorang rakyat,
maka kamu pantas untuk menikmatinya. Kenapa wahai ayahku, wahai anakku, sesungguhnya yang paling berat kelak di yaumil qiyamah, pertanyaanku di hadapan Allah, ketika Allah mempertanyakan kepada diriku, apakah diriku menjadi khalifah itu sudah cukup adil? Apakah aku menjadi pemimpin yang adil? Seandainya aku zalim, maka niscaya aku dikategorikan sebagai orang yang tidak layak mendapatkan ampunan Allah. Karena salah satu orang yang pasti dilaknat oleh Allah dari dunia dan akhirat adalah al-imamun jair, adalah imam atau pemimpin yang tidak tahu tentang kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Dia jadi pemimpin tapi dia zalim, dia jadi pemimpin tapi tidak jujur, dia jadi pemimpin tapi dia tidak adil kepada rakyatnya. Itulah yang paling ayah takutkan. Dari kisah sederhana ini dapatlah disimpulkan, saudaraku, untuk saudaraku Haji Uthman dan untuk adikku Sudirman, pimpinlah desa Kubu Padi, pimpinlah desa Padijaya dengan pemimpinan yang jujur, yang adil, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, di mana kejujuran harus kita junjung di atas kepala kita. Boleh kita miskin dalam memimpin, tetapi rakyatnya harus makmur ketika kita pimpin. Bukan sebaliknya, raja dan penguasa penuh dengan kekayaan, tapi kemudian rakyatnya penuh dengan kemelaratan. Kelak salah satu orang yang tidak diajak berbicara di hadapan Allah di yaumil qiyamah, Allah tidak akan mengajak seseorang. Siapa dari 3 orang yang tidak diajak bicara? Adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, raja yang zalim, yang tidak tahu bagaimana memimpin rakyatnya sebagaimana mimpinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita, Haji Uthman dan adik saya Sudirman, dapat menjadi pemimpin yang jujur, yang adil dan amanah. Dan kata kuncinya adalah para kiai, para tokoh agama, mari bersama-sama menjadikan desa baru ini, karena ini sama dengan anak bayi, Pak. Di mana-mana yang namanya anak bayi kan nggak langsung lari. Mak bodoh anak baru rembi langsung berkah. Tentu bayi itu belajar berjalan dengan tertatih-tatih. Bicara pun tentu dia terbata-bata. Maka untuk memastikan itu, silakan nanti konsultasi dengan Desa Induk. Jangan memutus silaturahim. Luar biasa Kepala Desa Haji Uthman. Tepuk tangan untuk Haji Uthman. Tepuk tangan untuk Pak Sudirman. Tepuk tangan juga untuk semuanya. Masya Allah. Saya merasa sangat berbahagia malam hari ini bisa ikut bersama-sama mensyukuri sebuah nikmat besar, yaitu berdirinya desa yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi orang lain. Ini amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah berapa menit saya ceramah ini? Berapa? Marah apa Pak? Kula larso panik Pak. Hari Pelema na pono chen jang si belena. Aduh penterong ku ngalem. Rezeki orang ini kalau tak ada padu. Oke. Rezeki nak nasir kan dari ilmu nah. Ilmu na banyak apa nih kamu? Mereka sampai bisa kelampian merah apa nih kan? Lek Sudirman padu banyak ilmu na. Yang kisi ngajar ilmu na lebat, rezeki na lebat ilmu. Ki Mustain, Ustadz Marju'i, terus Ustadz saya sebelah aku menikah. Ustadz kumis beracun. Ustadz siapa? Ustadz Maruji. Sukaria lagi. Ustadz Junaidi penakan kuda. Kakek jahil atau cocok. Lah tusa kana. Oh itu oke. Singa Andi dendam lama kagak. Marah apa? Di belakang-belakang kita ini ya Allah. Jadi begini, Pak. Manusia menikah kan dawuh Gusti Allah, qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Sampaikan ya Rasulullah Muhammad bahwa setiap manusia itu berbuat dan bekerja sesuai dengan ilmu dan kemampuannya sendiri. Pak Usman, bisnis apa Pak Usman? Bisnis cempedak, Pak? Nanas. Hah? Nanas? Pojok-pojok Pak, duri loh Pak. Wah ini kah? Setiap manusia rezekinya masing-masing, Pak. Beda rezekinya lebat sawit. Kena lo kudung tedungan, sawitnya lega ker, tetapi WC.
Beda saya ala ko nempak oleh rezeki. Main bola. Tak kena ala ko nempak ruang. Beda orang ala ko morpor orang tadi rezeki. Napa? Petinju. Petinju kisah Pak. Semakin biru muana mosona, jen banyak biasanya. Ganggu sampean cak macam kasar Pak. Masuk penjara. Wah, bodoh saya rezekina lebat thekeng, lebat kelebun penikah, Lek Sudirman lebat kelebun. Rezeki ku lebat menikah ni. Ha ni. Mun tade nikah gula anga. Anga ko. Minta ni ngebeleder mereng ni. Cik kiai pukul kepada yang terhormat Kiai Haji Zain Muhsin. Anga ko. Terlepas kiai kan. Ini ketomanan rumah. Entah kau pada so cerita lamber. Guru ni saya kau cari setin rumah. Jadi para rabu para teretan. Penapa saus rezeki ni kulaban panjenengan jaga bater. Jaga bater. Ocan palan si ocan. Ocan tok ya. Lo sambian jaga bater bab ocan. Ocan panika rahmat. Ben rezeki paling halal panika yang ocan. Nika langsung dari Allah panika. Ngereng. Debun Allah wa anzala minas sama'i ma'an mubaraka fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit itu sesuatu yang mendatangkan berkah. Mentah berjanji sampean pangapora can kaki gebur apa? Anga. Mumpung hujan rek. Rezeki ya rezeki bagus. Ari paling halal langsung dari pangeran mereka. Mun saya paret belum tentu. Tak kau kena kesianor. Mun bani ka halal. Tu dijak ke bater marga si ocan melolo enten. Waleko, wah ocan melolo pangeran ni ka seminggu le tak motong. Aduh manter terang pangeran, terang 2 minggu. Masuk boleh. Wah bari ocan saminggu ya. Jangan ring sengenap kata. Ocan lah saminggu, mangkin lah 2 minggu na. Tak ocan pangeran ya. Lah Allah le gugat boleh. Akhir Allah bagus boleh, lebih bagus boleh. Marah, beri kaki ocan talem, setiap panas talem, beri ocan panas, tak ada keluar. Kia gugat boleh ke pangeran, bener bagus pangeran yang ocan panika barang, ocan panas bagus pangeran, yang kimun bisa tore ben kopi ben gula naik. Kia orang ke pangeran, ngereng, kulo ben sampean, panika tak orang korang di pangeran bu. Abe cak masa miskin, abe panika soki. Abe panika soki. Tori bitong dari atas. Bitong dari atas, kulo ban sampean soki napa punten? Soki. Kulo kali jenengan sedoyo ini Pak suki. Suki asli suki. Lain apa? Ngoten lho. Ngerti je? Ya tin lah kepak kowe je. Panika nih, saya kanan nih kenapa? Napa nih? Ini kenapa nih? Hah? Ini patak matan ke engkau kan? Ini ketinggal nih. Peninggal nih. Ini kekuri beki nih ke 5 miliar nih. Beki kiai. Beki. Tadi pun situng 5 miliar 2 senapa? 10. Turun ke bebe elong. Si mancong 1 miliar kiai. Ya sampai 200.000 lah. Tak kue elong kita kau kena ke CBC. Bone PC kiai hidung minimalis iku. Ngale ke kopeng. Kopeng menika indera pendengaran ini mahal. Makin banyak PC namun tengel. Kule lamban di tetangga pondok. Dia tak nyebut nyaman toko dosa mereka. Kule pondok ini kan kocak anu mak. Lambai kocak pendekar syair berdarah. Rambut obu kule gondrong. Omong bab syair le beki ke kule. Ring bini kamu saya tak ngeter atin. Arya Kamandano lambai. Kula bade mantili dina. Ora wedeng sebenarnya. Bener akuti ngaran. Situng waktu kula lagi lagu menika tetangkep menika tetangga pondok ni baik soten kula. Cuma ring sepolah kene agak kurang anu, boten krungu. Kenapa? Agak semua tak penting ngiding. Ki lagu kula cek terona aing pelka. Pondok menika. Teh, Assalamualaikum.
Waktu nak assalamualaikum ngiding. Waalaikumsalam. Napa dera? Inja mah hunteng iku. Aing nih iku. Kanan suruh beri aing kula. Kulap kulap celep beri aing. Kunteng teh, iya cong lemari kalak jo. Saya keluar aing. Tapi kulit tanya ki kanan. Mi beri aing kok le. Bima sorang iba ki aing iku. Allah. Adunging soreng tengel marar iya ya. Akhirnya yabi. Mau tak mau yabi abi sere iku. Gile yabi. Adunging boleh kut lah. Banyak buan na. Banyak buan na jombu kan. Maklum na kanca pondok kan lalapar malodo. Nah tanya ki kanca Nurul Amin. Mon waktune pondok lambekin ngetelati yang ku coklat. Nah apa saya salah demen duduk pondok? Makananmu, makananku. Makananku bukan milikmu. Oh pokoknya tadi rampok lambe pondok. Jadi akhirnya minggu pikir ya Allah ternyata nikmat itu mahal ya. Gentak ngeding bayi abe lele gele orang. Abe kan gentak ngeding mana gele gele bi orang. Atau nging napa jawab napa? Akhirnya gula pelemana. Pelemana gula teh kok. Coba tak nyambung sekali rembukan mereka. Kialok boleh. Sampean di gimana? Astagfirullahaladzim. Tadi gula satu nging sejam dahunan aja konten gula. Padahal gula setin pondok. Atau kotoanan. Santri kiai baik kok. Oh, santri gitu ki. Pikiran karena si pentong bersandal itu aja. Ternyata nikmat pendengaran itu mahal. Sebahaya benih salah pengiding, mak. Orang salah pengiding soro bere ke timur. Soro ke bere ke timur, soro ke timur ke bere, soro ke deje pak ke lauk. Nih kok orang salah pengiding. Mun salah pengiding penika lain. Soro ke bere pak ke deje, jauh helu. Pada gula ban sampean kene ke odi. Dia boleh nasir pula kalau lebih dari cukup gitu. Mun sampai dua nih nasir panika kabul. Wah masuk surga kabi panika. Kecuali Pak Kades, saya seorang meni sampean Pak Kades. Ceng macam tamin begela. Lah menikah mah. Mun marja jangan cok Kades apa kan. Kita beri BLT kaki je. Yakte na manusia panikah. Mun lakaran tuan panikah ikopul bi Allah. Mun lakaran tuan ko leban sampean ini ikopul bi Allah. Empan ko leban sampean tak mesti nginum air putih mah. Tak mesti. Napa saya paringi sareng Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. Dan jika seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pemimpinnya beriman kepada Allah, pemimpinnya bertakwa kepada Allah, maka rakyatnya akan bahagia, tentrem. Jika orang-orang alim dan orang bijak itu bertakwa kepada Allah, maka niscaya umatnya akan menjadi ahli ibadah. Jika seorang ayah itu adalah orang bertakwa kepada Allah, maka anaknya akan jadi anak yang salih. Jika seorang ibu itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah keluarga dan keturunannya Allah akan jadikan orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Dan jika seluruh umat ini bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas samai, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat-rahmat yang tiada terkira. Pintu barakah Allah bukakan dari langit. Air yang hujan akan jadi manfaat. Air yang hujan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Tumbuhan yang baik akan mengeluarkan buah-buahan yang baik yang bisa dinikmati oleh umatnya. Dan ketika itu juga Allah bukakan pintu barakah dari bumi. Allah tumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Walakin kadzabu. Akan tetapi mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Allah menurunkan Nabi mulai dari Nabi Allah Adam sampai terakhir kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
mengingatkan mereka, menyeru mereka ke jalan Allah, memerintah kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tapi justru mereka berbalik arah. Mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Mereka tidak percaya kepada sahabat. Mereka tidak percaya kepada tabi'in, tidak meyakini tabi'ut tabi'in, bahkan tidak percaya kepada orang yang memimpin di tengah-tengah mereka. Maka yang terjadi adalah kemudian Allah turunkan siksa di antara mereka atas perilaku dan perbuatan mereka mendustai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka pertemuan yang barakah ini, pada malam yang mulia ini, mari kita berharap doa yang dipanjatkan oleh Kiai Nasyuruddin tadi itu menjadi penyemangat bagi kita semuanya, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang taat, hamba Allah yang bertakwa di jalannya, dan umat terbaik dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling akhir, untuk anak-anak, untuk para santri yang sedang berada di pondok pesantren, jangan lupa di dalam doa kalian panjatkan doa kepada Allah agar kedua orang tua kalian diampuni dan dirahmati oleh Allah. Dan guru-guru mulia kita semuanya senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan di dalam mengemban amanah yang sangat besar ini. Dan kita doakan kemudian para pemimpin-pemimpin desa, Desa Padijaya, Desa Kubu Padi, semoga Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah di jalan Allah. Maka akhirnya desa ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanah yang penuh dengan gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Akhirnya Allah akan menurunkan rahmat yang tiada henti. Allah akan menurunkan kenikmatan yang tiada tara jika kita semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni bekerjalah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan ilmu yang kalian miliki. Tak mungkin rasanya jika di majlis yang mulia ini kita tidak mengakhiri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulai berangkat dari rumah sampai ke majlis ini. Niat dari rumah adalah litalabil ilm, untuk mencari dan menuntut ilmu Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa Allah menghendaki kebaikan bagi diri seseorang, maka Allah fakihkan, Allah jadikan dia faham dalam beragama. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, dalam Syarah Sahih Bukhari, ketika memaknai kata faqih atau yufaqihu adalah faham di dalam beragama. Artinya yang mondok di Nurul Amin, yang kemudian ngaji dan mondok di tempat ini, di tempat-tempat yang lain, yang ngaji malam ini di tengah hujan ini, tujuannya tidak ada lain, karena Allah menginginkan kebaikan di antara kita semuanya. Kalau sudah berilmu, amalkan ilmunya. Kalau sudah mengamalkan ilmunya, tinggal bagaimana nanti kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Ingat, ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling baik ya Rasul? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda salat, apalagi salat hanya di saat sempat. Tapi sempatkan waktu untuk salat, bukan salat di saat sempat. Yang kedua, kata Nabi, ya Rasulullah, thumma ayyun, setelah itu ya apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Orang tua kita, terutama ibu kita, yang melahirkan kita dengan susah payah, yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu dilahirkan dalam keadaan antara hidup dan mati. Dan seandainya seorang ibu ketika melahirkan boleh memilih, apakah akan memilih dirinya atau anaknya, maka dia lebih senang mengorbankan nyawa dirinya demi kehidupan anaknya. Kemudian setelah itu dia menyusui selama 2 masa berturut-turut. Dan setelah itu kemudian memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Maka hari ini adikku Sudirman, walaupun ibu kita, ibumu hari ini sudah tidak ada di antara kita, yakinlah bahwa ibumu sedang melihatmu. Yakinlah ibumu sedang menatapmu. Dia sedang berbahagia di hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala.
Saudara Sudirman terpilih menjadi pemimpin di desa ini bukan karena doamu, tetapi semata-mata karena doa ibumu. Engkau jangan merasa bahwa engkau orang hebat. Yang hebat itu adalah ibumu yang melahirkan orang-orang hebat dan kuat. Kepada Kiai Nasiruddin, jangan pernah merasa Anda itu merasa lebih hebat dibandingkan dengan siapapun. Karena Anda hebat itu disebabkan oleh sosok seorang perempuan yang paripurna, dan itu adalah seorang ibu. Termasuklah saya malam ini yang menyampaikan nasihat. Saya bukanlah siapa-siapa. Saya dilahirkan kurang lebih 51 tahun yang lalu. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang biasa. Tetapi karena doa-doanya, karena semangatnya, karena keinginan besarnya agar dijadikan anaknya menjadi anak saleh. Setiap malam ibu kita bersujud kepada Allah. Setiap waktu meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Kemudian setiap kita disuapi, kita selalu diawali dengan bismillah dan doa kepada Allah. Agar makanan yang masuk ke dalam perut kita menjadi sesuatu yang barokah dan manfaat. Setiap saat ibu kita selalu berharap kepada Allah agar anaknya menjadi orang yang mendatangkan kebaikan bagi umat dan sesama. Bahkan ibu kita rela lapar demi anaknya kenyang. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ketika kita tanya kepada ibu, apakah ibu sudah makan? Ibu kita pasti menjawab, makanlah nak, ibu barusan selesai makan, ibu sudah kenyang. Padahal dia sedang menahan rasa laparnya. Ibu kita adalah orang yang senang berbohong kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena kita ketanya, ibu, apakah ibu sedang sakit? Ibu dengan tegar mengatakan, nak, ibu sedang sehat dan baik-baik saja. Ketika kita bertanya kepada ibu kita, apakah ibu butuh sesuatu? Ibu kita lebih senang menjawab, nak, kebutuhan ibu sudah tercukupi. Ketika kita tanya kepada ibu, apakah ibu membutuhkan sesuatu yang bisa saya tolong hari ini? Ibu kita pasti lebih senang menjawab, pakailah itu untukmu. Ibu sudah lebih dari cukup. Maka kita hari ini seperti ini. Bukan karena siapa-siapa, tapi hak lillahi ta'ala. Itu karena ada sosok yang istimewa dalam kehidupan kita. Sosok yang luar biasa. Yang walaupun kita menyakitinya dengan ucapan dan lidah kita yang kotor ini. Yang walaupun tindakan kita sering membuat ibu kita menangis. Tapi apakah ibu kita menjawab itu dengan doa-doa yang salah kepada Allah? Tidak. Malah justru sebaliknya. Ibu kita selalu memaafkan dan mengampuni anaknya. Walaupun anaknya tidak pernah meminta maaf. Maka di majelis yang mulia ini, untuk anak-anakku sekalian, pulang nanti ke rumah, fikirkan dan renungkan ini. Sehebat apapun dirimu, semulia apapun dirimu di hadapan manusia yang lain, sama sekali bukan karena kehebatan dan kemuliaan kita. Itu karena Allah masih memberikan sebuah keistimewaan, yaitu mustajabnya doa seorang ibu yang setiap saat selalu dilantunkan, yang setiap saat yang selalu dipanjatkan kepada Allah. Walaupun kita adalah hamba Allah yang sangat bermaksiat kepada Allah, tetapi kita selalu dilindungi oleh Allah karena doa dari ibu dan doa dari orang tua serta para guru-guru mulia kita semuanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Pandai-pandailah berterima kasih kepada orang tuamu. Jangan sakiti orang tuamu. Sebab ketika engkau menyakiti orang tuamu, sebenarnya engkau sedang bermusuhan dengan Allah. Dan barang siapa yang bermusuhan dengan Allah, maka niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Walaupun dia hari ini kelihatannya sangat luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kedua orang tua kita, guru-guru mulia kita, pemimpin-pemimpin kita, istri dan anak-anak kita semuanya, suami dan keluarga-keluarganya. Semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang senantiasa menjadi manfaat. Kemudian Allah mudah-mudahan menurunkan hidayah, inayah dan ma'unah bagi kita semuanya. Ilmu yang ada di dada kalian, yang melalui para guru mulia kita ini, semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat dari dunia dan akhirat. Pulang ke kampung halaman, kalian menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih yang tiada terhingga kepada guru mulia kita Ki Haji Nasiruddin, kepada Ustadz Musta'in, kepada Ustadz Marju'i dan Ustadz-Ustadz yang lain, kepada para pemimpin-pemimpin desa dan para tokoh agama dan masyarakat. Terima kasih atas doanya untuk saya, yang selama ini selalu saudara panjatkan kepada Allah. Yang walaupun saya sendiri tidak tahu siapa di antara kita doanya yang sedang didengarkan oleh Allah.
Saksikanlah bahwa kelak di akhirat, di yaumil hisab, di yaumid dukhan, di yaumit taghabun, pada hari penghitungan Allah, kita tidak ada amal yang baik, sujud kita sedikit, salat kita tak banyak, sedekah kita sangatlah sedikit, zikir kita tidak panjang, taubat kita sangat sempit. Kemudian waktu yang Allah berikan tidak pernah kita manfaatkan. Hanya satu harapan kita kelak di hadapan Allah, yakni syafaatul uzma, syafaat tertinggi dari junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena kealpaan dan keawaman serta kejahilan saya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.